saya ingin menekankan ke aspek substansi agar konsep PTK-nya benar, konsep best practice-nya benar, Bapak Ibu. Ya. Terutama PTK pada masa pandemi COVID ini. Beberapa saat yang lalu, Bapak Ibu, mungkin juga Bapak Ibu sempat mendapatkan informasi kalau PTK di masa pandemi COVID-19 ini tidak bisa dilakukan. Kalau toh membuat PTK di masa pandemi COVID ini dinilai karena angka kreditnya tidak akan dinilai. Saya kira itu bukan keputusan tim penilai angka kredit, Bapak Ibu. Itu wacana pribadi saja yang tidak perlu kita takutkan. Dan nanti akan saya jelaskan yang seperti apa PTK di masa pandemi COVID ini. Kalau toh akan Bapak Ibu lakukan, mestinya juga harus mengikuti kaidah-kaidah yang benar. Itu Bapak Ibu ya. Dan juga pemahaman akan best practice nanti akan saya luruskan Bapak Ibu. Yang selama ini banyak keliru pemahaman akan best practice itu ya. Bapak Ibu, ini identitas saya dan terkait dengan PTK, ini perkembangan buku PTK yang pernah saya buat. Edisi pertama tahun 2009, edisi kedua, edisi ketiga, edisi keempat, edisi kelima, edisi keenam. Sekarang ini yang terakhir edisi keenam tahun 2019. Ibu perlu membedakan antara edisi dan cetakan. Beda Bapak Ibu. Kalau cetakan itu ya dicetak persis. Kalau edisi mesti ada perbaikan-perbaikan, ada tambahan-tambahan dari buku tersebut. Pun juga buku penelitian tindakan kelas saya sudah sampai masuk edisi ke-6 karena memang proses-proses pelaksanaan pembelajaran di kelas-kelas itu sudah berubah seiring dengan perubahan kurikulum ya. Oleh karena itu, seiring dengan perubahan kurikulum itu, mestinya proses pembelajaran di kelasnya berubah, maka laporan PTK-nya mesti berubah. Ya. Nanti sedikit akan saya ulas juga terkait dengan tadi contoh judul yang dibahas oleh Pak Rizky, judul dari penelitian tindakan kelas ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, ini untuk pemanasan ya. Mari kita kenang COVID-19 ini yang sesungguhnya COVID-19 ini jangan dimana hanya sebagai pandemi ya, hanya sebagai cobaan bagi kita, tapi sesungguhnya ini ada berkah yang menarik ya. Mari kita simak sebentar, suaranya terdengar ya Bapak Ibu? Oke, terdengar Prof. Hidayat rindu. Setelah pandemi, tiba-tiba semua terasa sunyi. Kelas sekolah, ruang diniyah, pendopo, bangku dan almari, jalan-jalan kecil yang melingkar serta sebuah sungai yang berliku membelah perkampungan, semua dililit sepi. Aduhai, Ramadan yang seharusnya kita bersama menyemai ayat suci, kini seperti aku sendiri ditenggelamkan sinar bulan. Kau tahu anak-anakku, di sini aku berjempalitan sepanjang malam, bergetar karena menahan rasa ingin segera bertemu kalian. Rindu ini membakar ke seluruh sukmaku. Tiba-tiba aku resapi segalanya tentang kehadiran dan ketiadaan. Kukerahkan semua kelopak mataku agar kuat menyanggah bayanganmu. Oh, seperti saat ini, di remang waktu aku menggali kenanganmu. Dari tiap wajahmu yang ceria untuk kunyalakan dalam jiwa, aku memintal benang-benang rindu dari sepanjang lorong rahasiamu untuk kudendangkan diam-diam berjihad melawan sepi. Karena bukankah kita sudah ditakdirkan bersama menjadi pecinta? Hari-hariku dan hari-harimu adalah sebuah doa dan cita-cita. Tetapi saat jauh seperti ini, bagaimana kabarmu anak-anakku? Apakah masih sempat kau menderas ayat demi ayat dan aksara demi aksara? Tabah dan tekun belajar seperti perbukitan dengan air mancurnya yang menyemburkan kilatan cahaya. Aduhai, sungguh matahari hanya mengisyaratkan keceriaanmu dari jauh. Dan kalian tahu,
Insya Allah kebun cinta dan doa tumbuh lebat di dadaku. Karena luasnya cakrawala tak bisa kujengkal jaraknya lagi. Oh, apakah ini sesuatu yang bisa kita sebut rindu? Agar dalam jauh kita bisa saling bertaut dan mendoakan. Ramadan 1 Mei. Ya, Bapak Ibu, itu suasana pandemi bagi para guru. Tentunya Bapak Ibu rindu dengan para peserta didik Bapak Ibu ya. Sesungguhnya di masa pandemi ini momen-momen indah ya sedang berlangsung yang kalau tidak Bapak Ibu dokumentasikan baik dalam bentuk penelitian tindakan kelas atau best practice sangat rugi Bapak Ibu. Mungkin dokumentasi PTK best practice Bapak Ibu saat masa pandemi ini akan menjadi catatan sejarah di masa yang akan datang ya Bapak Ibu. Hanya saja memang Bapak Ibu kalau kita melakukan penelitian tindakan kelas mesti syarat-syarat kelas itu harus terpenuhi dalam pengertian kelas itu tidak harus dibatasi oleh dinding-dinding. Saat ini dan masa yang akan datang nanti ada istilah kelas tanpa sekat istilahnya ya. Kalau salah satu alasan kemarin, oh ini karena pembelajaran pakai daring nggak boleh, itu saya kira alasan yang sangat lemah dan tidak kuat. Karena ke depan itu nanti mungkin akan full sekolah itu daring semuanya, gitu ya. Kalau seperti itu apa ya terus tidak ada lagi penelitian tindakan kelas? Tidak. Karena penelitian tindakan kelas itu hakikatnya penelitian yang melaporkan proses pembelajaran di kelas. Nah, kelas itu bisa kelas dengan sekat, kelas tanpa sekat gitu loh Bapak Ibu. Asalkan Bapak Ibu bisa memastikan ada interaksi antara pendidik dan peserta didik ya. Ada materi-materi yang disampaikan, ada evaluasi yang diberikan, itu sudah cukup. Memang kekhawatirannya ketika pandemi, awal-awal pandemi, bulan Maret sampai Juni-Juli, itu sekolah-sekolah kita sedang kacau gitu ya. Bapak Ibu guru, peserta didik kaget semua gitu ya. Tapi setelah semester gasal Agustus kemarin saya kira semuanya sudah kembali hampir normal gitu ya. Normal dalam pengertian ada interaksi pembelajaran di dalamnya. Kalau ada interaksi pembelajaran yang memenuhi syarat sesuai dengan RPP yang Bapak Ibu susun, berarti sudah siap untuk dilakukan penelitian tindakan kelas. Karena itu tidak ada alasan PTK yang dilaksanakan di masa pandemi COVID ini tidak bisa dilaporkan penelitian. Namun yang menjadi masalah secara umum sesungguhnya mengapa penelitian tindakan kelas Bapak Ibu banyak yang ditolak? Itu karena masih lemahnya pemahaman akan karakteristik apakah itu PTK atau best practice Bapak Ibu. Nanti kita lihat ya, bagaimana PTK yang benar, bagaimana best practice yang benar. Bagaimana perbedaan itu. Di beberapa penilaian angka kredit, saya menjumpai, bahkan di lomba-lomba juga, best practice-nya rasa PTK, gitu ya Bapak Ibu ya. Itu yang membuat jadi keliru. Memang betul yang disampaikan oleh Pak Rizky tadi, di penilaian angka kredit, best practice itu dimasukkan ke dalam kelompok karya tulis ilmiah konseptual. Ya. Kelompok itu bukan berarti best practice karya tulis ilmiah konseptual secara murni masih hanya konsep, tidak ya, tidak. Itu nanti saya tunjukkan Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu ini ada satu juga yang menjadi masalah apa? Kolaborasi dalam penelitian tindakan kelas itu seringkali dilakukan tidak dengan benar. Kolaborator di penelitian tindakan kelas Bapak Ibu itu seringkali hanya teman pengambil foto saja. Itu yang kekeliruan yang sangat besar, gitu loh Bapak Ibu. Kolaborator di penelitian tindakan kelas itu sesungguhnya teman diskusi sejak awal Bapak Ibu menentukan topik PTK sampai pelaporan, bahkan sampai diseminasi. Oleh karena itu keinginan pemerintah itu kalau di sebuah sekolah ada guru yang bisa 4B misalnya saja, itu dalam waktu yang dekat disusul oleh para kolaborator tim itu bisa naik pangkat juga. Gitu. Ada proses saling asuh. Pentingnya seperti itu. Oleh itu kolaborator jangan dianggap hanya tukang ambil foto saja. Tidak Bapak Ibu. Itu yang keliru selama ini ya. Kolaborator itu betul-betul
mitra penelitian sejak awal perancangan sampai pelaporan, sehingga ada proses saling belajar di situ, gitu ya. Kemudian ownership of a problem tidak kuat, ya. Kepemilikan akan permasalahan itu loh Bapak Ibu. Berbeda antara PTK dan best practice Bapak Ibu. Yang jelas Bapak Ibu harus memenuhi sesuai dengan karakteristik masing-masing yang sangat berbeda, ya, Bapak Ibu. Prof, mohon maaf, Ya. share screen-nya belum muncul, Prof. Oh, share screen-nya belum muncul? Belum. Bentar. Betul ya Mas Zuhri ya? Belum muncul ya? Mas Belum yang muncul, Pak video Suri. tadi, Bro. Apa? Mas yang video tadi. Masih kayak Mas Imam yang- Jazuli. Ya, Imam Oh, Jazuli. masih yang video ya. Bentar, Iya. bentar. Mestinya sebentar. Sekarang sudah. Oke. Sampun, Prof. Sudah, Oh, Prof. iya. Bentar, ini kok. Yeah. Ini berbagai permasalahan yang kita temui ya seringkali. Kemudian Bapak Ibu beberapa saat yang lalu, 2 minggu yang lalu kalau nggak salah, ada guru yang bertanya ke saya, Pak, laporan PTK saya yang saya gunakan untuk kenaikan pangkat ditolak. Alasannya karena perbaikan di siklus 2-nya tidak didasari pada refleksi yang benar. Memang betul Bapak Ibu, jadi tim nilai sekarang itu sudah mulai kritis. Ketika melihat perbaikan-perbaikan di siklus 2 itu, ada nggak dasarnya dari hasil penelitian? Bisa saja kalau di refleksi siklus 1, Bapak Ibu melaporkan bahwa atas saran peserta didik, minta jumlah media pembelajarannya ditambah, agar setiap kelompok bisa mendapatkan 1. Misalnya saja seperti itu. Maka di siklus 2 ada perbaikannya, penambahan jumlah media pembelajaran untuk memenuhi satu kelompok, satu media, misalnya seperti itu. Jadi sampai seperti itu. Seringkali Bapak Ibu, refleksi antar siklus itu belum dijadikan dasar yang kuat untuk perbaikan di siklus berikutnya. Siklus berikutnya seringkali hanya karena keinginan guru. Nah, itu yang tidak boleh, Bapak Ibu. Ya. Oleh karena itu pentingnya penggunaan instrumen yang cukup pada penelitian tindakan kelas, karena memang ada karakteristik terkait dengan hal itu. Dan yang perlu Bapak Ibu perhatikan, umumnya penelitian empirisme itu mewarnai, masih menjadi baju PTK. Sampai istilah-istilahnya, kalau penelitian tindakan kelas bisa jadi yang bahas, ya jangan memakai istilah keefektifan. Gitu. Karena keefektifan itu istilah untuk penelitian-penelitian eksperimen. Beda sekali Bapak Ibu. Semangat teoritisnya, filosofinya berbeda. Karena kalau kita memakai istilah keefektifan, itu membawa konsekuensi Bapak Ibu akan menguji hipotesis penelitian. Gitu loh, ya. Oleh karena itu hal-hal seperti itu mesti harus Bapak Ibu perhatikan. Dan tadi contohnya, contoh judul penelitian korelasional itu, nanti saya tunjukkan Bapak Ibu ya. Baik, mari kita lihat definisi PTK ya Bapak Ibu. Penelitian tindakan kelas itu penelitian yang bersifat reflektif. Penelitian bersifat reflektif dilakukan oleh guru sendiri. Kalau menemukan kekurangan-kekurangan, maka guru yang bersangkutan akan melakukan tindakan-tindakan tertentu agar dapat memperbaiki dan atau meningkatkan praktik-praktik pembelajaran di kelas secara profesional. Ada batasan-batasan PTK. PTK itu maksimal dilakukan 1 semester,
Dan PTK itu penelitian dalam skala kecil. Maka Bapak Ibu tidak boleh membuat judul PTK-nya peningkatan kompetensi X di kelas 10 misalnya. Itu pasti bukan PTK itu. Karena apa? Tidak mungkin kelas 10 itu biasanya kan ada 10A, 10B, atau 10 MIPA 1, 10 MIPA 2, 10 IS 1, 10 IS 2, begitu ya. Nah, kalau judul PTK mesti 10 MIPA 1, misalnya saja. Mesti harus ada seperti itu, karena PTK itu penelitian dalam skala kecil, Bapak Ibu ya, di kelas saja. Dan itu bukan seluruh kelas paralel. Itu yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Tapi berbeda dengan nanti. Best practice itu akan sangat berbeda. Baik, mari kita lihat ini definisi best practice. Kalau PTK tadi penelitian, kalau best practice itu tidak. Laporan kinerja terbaik. Laporan kinerja. Hasil pengalaman langsung sebagai pendidik atau tenaga pendidikan, bisa perorangan, bisa dalam bentuk kelompok, Bapak Ibu. Bapak Ibu kolaborasi dengan beberapa guru untuk melakukan best practice, bisa. Misalnya contoh best practice yang menjadi juara nasional milik Pak Miftahuddin dari SMP 10 Semarang. Pak Miftahuddin itu guru matematika, Bapak Ibu. Salah satu materi matematika SMP ketika kurikulum 2006 itu ada materi, ada kompetensi aritmatika sosial. Pak Miftahuddin bisa mengkaitkan materi aritmatika sosial itu dengan permasalahan yang ada di sekolahnya. Yaitu apa? Jajanan anak-anak di sekolah itu disinyalir tidak sehat. Maka Pak Miftahuddin membuat proyek yang namanya Jamu Sehat, Jajanan Murid Sehat. Beliau sebagai guru matematika tetap teguh pada materi matematikanya, aritmatika sosial, anak-anak disuruh membuat makanan, gitu ya. Kemudian modalnya berapa, nanti untungnya berapa ketika dijual. Ya. Oleh karena itu, untuk mendukung proyeknya itu, Pak Miftahuddin menggandeng guru bahasa Indonesia. Guru bahasa Indonesia digunakan untuk mendukung kegiatan anak-anak mewawancarai para temannya, mewawancarai penjual yang ada di sekolah, mewawancari orang tua terkait dengan kebutuhan makanan sehat, jajanan sehat. Kemudian terkait memasak jajanan sehatnya, dia menggandeng guru IPA. Terkait dengan menjualnya, dia menggandeng guru IPS. Seperti itu. Itu dibuat best practice, malah bisa dilaporkan oleh guru matematika, guru bahasa Indonesia, guru IPS, guru IPA dari sudut pandang mereka masing-masing. Boleh. Ya. Dan yang perlu diingat, tadi yang disampaikan oleh Pak Rizky, harus memiliki kebaruan, novelty. Nah, kebaruan itu memang menjadi syarat dalam pengertian bahwa best practice itu kinerjanya harus memiliki nilai-nilai keunggulan, kekhasan, keunikan. Berarti kalau Bapak Ibu untuk bidang pembelajaran tidak boleh penggunaan jigsaw untuk meningkatkan. Ini tidak boleh. Karena kalau jigsaw saja, itu tidak ada keunggulan, kekhasan, keunikannya milik Bapak Ibu. Tapi kalau jigsaw berbantuan apa yang itu khas milik Bapak Ibu, mungkin bisa jadi. Oleh karena itu, ada juga guru yang mengeluh, Pak, saya membuat best practice, tapi kok ditolak oleh tim penilai. Karena apa? Coba saya lihat, Bu. Saya katakan seperti itu. Oh, lah benar ditolak. Karena Ibu hanya kinerjanya hanya dituliskan penggunaan problem based learning saja. Kalau PBL saja itu ya semua guru sudah pernah menggunakan, Bu, ya. Di Jawa Tengah atau di Papua sama saja. Tapi kalau PBL plus apa sehingga menjadi khusus gitu ya. Nah, itu bisa. Dan best practice itu bukan hasil penelitian atau penelitian tindakan atau penelitian eksperimen misalnya saja. Dan berlangsung minimal 1 semester. Itu yang membedakan best practice dengan PTK atau eksperimen misalnya saja. Ya tadi ada pertanyaan, kalau PTK itu apakah harus diseminarkan? Tetap, Pak. Jadi saat ini publikasi ilmiah itu yang akan digunakan untuk kenaikan pangkat harus diseminarkan. Masalahnya apa? Mengapa harus diseminarkan? Bapak Ibu harus tahu filosofinya.
diseminarkan itu maksudnya juga dipublikasi agar memberikan kemanfaatan pada pihak-pihak lain. Kalau Bapak Ibu guru ya kemanfaatkan pada guru yang lain, terutama guru yang serumpun keilmuan Bapak Ibu gitu ya. Pun juga best practice. Best practice itu harus ada syarat yang lain yang dapat diadopsi oleh pendidik atau tenaga pendidikan lainnya. Jadi semangat di dunia pendidikan itu semangat untuk memberi kebaikan pada skop yang lebih luas, Bapak. Tidak boleh kalau kita membuat kebaikan itu hanya untuk diri kita sendiri, gitu ya. Harus ajak-ajak orang-orang lain agar juga berbuat baik sehingga menjadi kebaikan untuk wilayah yang lebih luas. Ada lagi syarat best practice, Bapak Ibu. Laporan kinerja tersebut memiliki dampak berarti bagi kemaslahatan. Ada dampak yang berarti juga, ya. Bukan hanya kebaruan, tapi memberi dampak. Kalau sudah dapat diadopsi, memiliki dampak, ini berarti best practice itu ya sudah harus dilaksanakan. Ya. Memang di struktur PAK kita, best practice dikelompokkan, pokoknya tulisan non-penelitian. Gitu ya. Non-penelitian, maksudnya seperti itu. Kalau diistilahkan konseptual itu ya setengah benar, setengah tidak. Tapi maksudnya non-penelitian, yang bukan tipe penelitian. Karena apa? Munculnya best practice di struktur penilaian angka kredit itu kan menjawab keresahan Bapak Ibu. Ya. Best practice itu baru muncul tahun 2016 di struktur kenaikan pangkat kita, Bapak Ibu. Karena apa? Banyak keluhan Bapak Ibu, Pak, Bu, gitu ya. Kalau guru disuruh meneliti itu berat. Nah, terus maunya apa? Ya sudah nuliskan kinerja saja ya. Sekarang dibuatkan wadah yang namanya best practice. Ibu berkinerja baik, kelompok, dan itu bukan penelitian mestinya minimal 1 semester. Ya Bapak Ibu. Lebih dari 1 semester lebih bagus. Apalagi kalau untuk kepentingan lomba, kalau Bapak Ibu pengen jadi guru berprestasi Jawa Tengah itu minimal 2 tahun itu kinerjanya. Kecuali kalau meski hanya setahun tapi kinerjanya spektakuler, itu akan lain ya. Spektakuler itu maksudnya misalnya saja dihargai oleh presiden misalnya. Itu banyak contoh yang juga seperti itu boleh gitu ya. Bisa diadopsi, ini maknanya juga mesti harus sudah didiseminasi. Meskipun di syarat kenaikan pangkat best practice itu diseminasinya lebih sederhana ya. Tidak harus diseminarkan. Tetapi disimpan di perpustakaan saja sudah boleh. Nah, untuk best practice diseminasinya boleh juga di media sosial Bapak Ibu. Penggalan-penggalan dari kinerja Bapak Ibu difoto, diunggah di medsos Bapak Ibu, beri sedikit komentar. Itu sudah bisa sesungguhnya. Dan saya kira mungkin nanti juknis penilaian angka kredit diperbaiki, meskipun baru saja diperbaiki ya. Di sini nanti akan diperbaiki lagi terkait dengan kemajuan teknologi. Tidak harus diseminarkan. Kok ya desa sekali kalau hanya diseminarkan, dihadiri 15 guru dari 3 sekolah yang berbeda, itu sempit sekali. Coba kalau bisa ini Bapak Ibu, ke depannya jurnal yang bisa digunakan untuk kenaikan pangkat Bapak Ibu bukan hanya tidak boleh hanya sekadar jurnal cetak, tapi harus jurnal yang di-online-kan. Oleh karena itu Pak Rizky memfasilitasi Bapak Ibu untuk memuat artikelnya di jurnal online, ya, OJS di jurnal Dija ya, Dija Loka ya, itu jurnal online Bapak Ibu, jurnal milik UNB itu jurnal yang dikelola perguruan tinggi itu masuk pada kategori jurnal provinsi. Oleh itu akhirnya 2, Bapak Ibu, akhirnya 2. Dan kalau Bapak Ibu berani menulis di jurnal online ini sudah hebat. Karena apa? Bapak Ibu kalau ada plagiasi saja pasti ketahuan itu loh Bapak Ibu. Dan tulisan Bapak Ibu dibaca orang sedunia kalau sudah masuk online seperti itu. Pun juga materi kemarin Pak Rizky juga sudah memberi informasi bagaimana mengelola jurnal online. Oleh karena itu kami juga berharap Bapak Ibu makin banyak bermunculan jurnal-jurnal yang dikelola oleh Bapak Ibu. Karena jumlah guru se-Indonesia itu banyak bukan main ya. Negeri saja sampai jutaan tuh Bapak Ibu. Ya, banyak sekali. Maka butuh wadah-wadah yang banyak.
selama ini jurnal untuk menampung tulisan Bapak Ibu itu kan terbatas sekali. Di Jaloka itu hanya menampung berapa tulisan ya, karena setahun hanya terbit 2 kali. Dan meskipun boleh ada edisi khusus, tetapi Bapak Ibu yang artikelnya termuat di edisi khusus kan nggak bisa untuk kenaikan pangkat itu. Mestinya harus edisi reguler ya, yang seperti itu Bapak Ibu. Ini best practice. Dari definisi best practice dan juga definisi PTK, Bapak Ibu bisa melihat perbandingan ini. Kalau PTK, PTS itu penelitian Bapak Ibu. Penelitian yang bisa untuk kenaikan pangkat memang tidak hanya PTK atau PTS, tapi juga bisa eksperimen. Tadi ada pertanyaan, kalau eksperimen itu kan bisa guru lain yang melakukan, peneliti Bapak Ibu hanya melihat saja. Enggak, yang dikendaki di penelitian eksperimen itu ya pengajarnya Bapak Ibu. Pengajar Bapak Ibu, pengamatnya bisa orang lain, silakan boleh. Tapi pengajarnya harus Bapak Ibu. Kalau tidak Bapak Ibu, nanti nggak akan diakui itu Bapak Ibu ya. Di pengajar eksperimen itu harus Bapak Ibu, gitu ya. Tidak boleh orang lain. Karena apa? Fungsinya mengapa eksperimen boleh? Kalau korelasional itu malah kemungkinan nggak boleh karena nggak terkait langsung dengan, pokoknya penelitian-penelitian yang terkait langsung dengan upaya pengembangan keprofesian. Setelah Bapak Ibu melakukan penelitian itu, selain Bapak Ibu berkembang kompetensi profesionalnya, juga berkembang kompetensi pedagogiknya. Itu loh Bapak Ibu. Ya. Kalau best practice itu dimasukkan ke dalam kelompok gagasan atau non penelitian lah istilahnya ya. Istilahnya non penelitian yang lebih luas ya. Karena kalau gagasan itu ya benar kalau Pak Rizky tadi memaknai gagasan itu ya masih gagasan belum diimplementasikan. Tapi kalau best practice justru malah laporan implementasi kinerja. Kalau PTK PTS itu maksimal kan 1 semester. Itu punya hak 1 semester 1 PTK. Kalau best practice enggak, malah minimal 1 semester, bisa 2 semester, bahkan bisa sampai 4 semester, Bapak Ibu ya. Kalau PTK PTS itu sifatnya siklus, berdaur ulang. Ada proses perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, refleksi, hasil refleksi untuk memperbaiki siklus berikutnya. Kalau best practice tidak siklus Bapak Ibu. Bahkan Bapak Ibu karena ini bukan penelitian dan bukan siklus, Bapak Ibu nggak boleh ada istilah sedikit pun di laporan best practice Bapak Ibu atau nanti di artikel Bapak Ibu ada istilah penelitian, nanti akan nggak dinilai itu Bapak Ibu ya. Sifatnya progres, terus maju untuk berkinerja terbaik agar menghasilkan karya yang baik. Gitu. Prof, ngapunten. Best practice itu sifatnya, ya. Ini slide materinya kok tidak bergeser ya Prof ya? Oh masih tadi? Iya, masih hanya best practice awal itu enggak bergeser itu. Apa memang masih itu atau udah? Enggak, sudah geser Pak. Ah, berarti belum. Sejak tadi belum, masih itu Prof. Ini sekarang? Ya, belum bergeser. Belum geser juga Prof. Belum ya, sudah saya tutupnya. Bisa setiap kali nggak mau geser, kenapa ini? Ini? Nah. Sudah sekarang, Prof. Oh, sudah. Pak, nanti mau bergeser nggak? Mestinya mau ya, tadi kok. Dicoba dulu, Prof. Suaranya kok nggak denger ya? Nah, ini geser, Pak. Belum geser itu juga? Masih berubah tapi belum coba digeser Saya dulu, kok Prof. nggak denger sama sekali ya? Apa HP saya ya? Ini bisa, sudah perbandingan itu, slide-nya? Sudah, sudah perbandingan. Sudah perbandingan. Ya, sudah. Baik, Bapak Ibu. Ya, kemudian, Bapak Ibu, kalau PTK itu hanya terkait dengan pemecahan masalah yang menjadi tupoksi utama Bapak Ibu. Tupoksi utama pendidik itu ya mengajar. Tupoksi utama kepala sekolah ya manajemen. Tupoksi utama pengawas itu kepengawasan gitu loh Bapak Ibu ya. Di luar itu tidak bisa untuk PTK atau PTS. Tapi kalau best practice tidak. Bisa tupoksi utama, bisa tupoksi tambahan Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu guru IPA. Misalnya.
suatu ketika mendapatkan tugas tambahan dari kepala sekolah menjadi pembina karya ilmiah remaja di sekolah Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu berkinerja sebagai pendamping karya ilmiah remaja, Bapak Ibu bisa memaksimalkan sumber daya anak-anak sehingga anak-anak memiliki penelitian-penelitian yang hebat yang sampai mendapatkan penghargaan, misalnya saya seperti itu. Laporan kinerja Bapak Ibu yang hebat itu bisa menjadi best practice. Asalkan ada surat tugasnya kalau terkait pembuatan best practice tupoksi tambahan, gitu loh Bapak Ibu. Ya. Kemudian kalau PTK PTS terkait dengan fokus masalah peserta didik, kalau best practice tidak masalahnya, tidak improvement pada masalah anak-anak, tetapi kinerja terbaik Bapak Ibu, kinerja Bapak Ibu. Fokus utamanya kinerja, ya kalau best practice gitu ya. Kemudian kalau PTK PTS fokusnya melaporkan hasil kinerja, kalau best practice melaporkan proses kinerjanya. Maka sama-sama kalau di best practice foto ketika Bapak Ibu misalnya saja kalau best practice tentang pembelajaran ya foto pembelajarannya. Kalau best practice terkait dengan kepelatihan ya foto ketika Bapak Ibu melatih misalnya saja. Seperti itu harus ada. Ada tahapannya, ada dokumentasinya. Begitu Bapak Ibu. Dan best practice kalau menurut saya ini lebih real dengan upaya pemecahan masalah. Aslinya loh Bapak Ibu. Misalnya saja Bapak Ibu mengajar di kelas 8 untuk materi bahasa Indonesia. Anak-anak tidak bisa menulis mengembangkan teks prosedur kompleks misalnya saja. Itu aslinya yang bermasalah kan bukan hanya 8A. Mungkin juga 8B, 8C, 8D, mungkin semuanya bermasalah. Tapi kan tidak bisa semua kelas itu Bapak Ibu pecahkan pakai PTK. Karena PTK dalam skop kecil, Bapak Ibu bisa memecahkan masalah di semua kelas pakai best practice. Itu yang membedakan, itu Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu, ya, mari kita lihat karakteristik PTK agar benar Bapak Ibu ya. Karakteristik yang pertama, on the job problem oriented ya, berorientasi pada hal yang menjadi kewenangan Bapak Ibu. Kewenangan guru itu apa sih? Singkatnya, untuk tahun-tahun setelah tahun 2013, Bapak Ibu itu kewenangannya yang mendidik dengan memakai pedoman kurikulum 2013. Ya. Kurikulum 2013 itu kelanjutan dari kurikulum 2006, yaitu apa? Berbasis pada kompetensi. Jadi masalah yang dihadapi oleh anak-anak terkait dengan pembelajaran, itulah yang menjadi kewenangan Bapak Ibu. Maka di judul Bapak Ibu mestinya harus tercermin itu. Jangan lagi memakai istilah peningkatan hasil belajar. Mesti harus pakai istilah, apalagi kalau kurikulum 2013 ya, istilahnya itu kompetensi atau kemampuan atau keterampilan. Ingat, untuk guru-guru non-PAI, non-PPKN, Bapak Ibu itu punya kewenangan untuk memecahkan masalah terkait KI 3, KI 4, atau gabungan dari KI 3, KI 4. KI 3 itu apa Bapak Ibu? Pengetahuan. Maka kalau pengetahuannya bermasalah, judul PTK Bapak Ibu mesti peningkatan kemampuan. Ya. Tapi kalau KI 4-nya yang bermasalah, judulnya peningkatan keterampilan. Tapi kalau kedua-duanya bermasalah Bapak Ibu, maka judulnya menjadi peningkatan kompetensi. Itu loh Bapak Ibu. Itu menjadi penting Bapak Ibu di judul PTK saat kurikulum 2013. Bapak Ibu kan tidak mungkin membuat PTK kurikulum 2006 ya. Nggak mungkin, apalagi kurikulum sebelumnya, nggak mungkin. Oleh karena itu jangan sampai Bapak Ibu kok membuat penelitian tindakan kelas masih upaya meningkatkan keaktifan dan hasil belajar. Itu penelitian tindakan kelas masa kurikulum sebelum kurikulum 2006 boleh itu, begitu ya. Ingat sesungguhnya keaktifan itu manifestasi dari KI 2 sesungguhnya ya, sikap sosialnya gitu. Ya. Yang sikap sosial, sikap religius, sikap sosial itu masuk saja ke, kalau memang Bapak Ibu ingin
meningkatkan keaktifan anak secara umum, ambil saja best practice, itu bisa. Gitu loh, Pak Ibu. Bukan PTK. Jadi Pak Ibu perlu memperhatikan aspek-aspek yang seperti itu. Kemudian PTK itu sifatnya problem solving oriented, berorientasi pemecahan masalah, Bapak Ibu. Prof, mohon maaf, ya, PPT-nya belum masih geser, lama. Prof. Kok bisa ya? Masih yang perbandingan PTK PTS. Oh, JJ. Bentar, ini kok selalu seperti ini ya? Kenapa ya? Selalu seperti ini kenapa ini? Sekarang sudah yang baru? Sudah, Prof. Sudah ya. Bentar, kok selalu tidak bisa pindah? Sudah ya? Kantor PTK ya? Baik. Kok selalu nggak bisa pindah langsung, kenapa ini? Jadi PTK itu orientasinya ke pemecahan masalah peserta didik, Bapak Ibu. Ingat, pemecahan masalah itu juga ada kaitannya dengan karakteristik yang pertama, untuk problem oriented, gitu ya. Bukan pemecahan masalah semua masalah anak-anak, tidak. Ini masalah yang ada di kelas, ya. Dan masalah yang ada di kelas pun yang menjadi kewenangan Bapak Ibu, gitu loh Bapak Ibu. Kalau anak-anak berkelahi di kelas itu tidak bisa di PTK-kan, ya, karena di luar untuk problem Bapak Ibu, gitu ya, ya pendidik. Kemudian berorientasi pada empowering, pemberdayaan gurunya juga, gitu ya. Maka di laporan PTK mesti harus ada pelaporan tentang proses pembelajarannya, harus ada itu, Bapak Ibu. Dan yang keempat ini kaitannya dengan improvement, peningkatan mutu peserta didik. Kalau peningkatan mutu peserta didik mesti kaitannya dengan kurikulum yang ada sekarang. Apa yang kita tingkatkan mutunya, kompetensinya itu Bapak Ibu. Atau kemampuannya atau keterampilannya. Kalau terkait dengan KI 3, itu mesti kemampuan istilahnya. Kalau terkait dengan KI 4, itu keterampilan. Kalau terkait keduanya, maka kompetensi. Gitu ya Bapak Ibu ya. Terus bagaimana kalau guru PAI ingin menyinggung-nyinggung meningkatkan KI 1, gitu ya. Sikap, ya. Maka Bapak Ibu bisa saja langsung peningkatan sikap religius, peningkatan sikap sosial, misalnya situ. Ya. Itu bisa Bapak Ibu gunakan ya. Kemudian ingat kalau di PTK itu multiple data collection ya. Alat pengambil datanya mesti yang cukup, lebih dari 2 itu. Ya. Kemudian sifatnya siklis. Yang perlu diingat Bapak Ibu, saat ini penelitian tindakan kelas itu kalau membuat bagan siklus itu bukan satu siklus 3-4 tahap ya. Satu siklus itu yang benar sebenarnya hanya 3 tahap. Perencanaan, tindakan dan pengamatan itu jadi 1. Baru refleksi gitu ya. Refleksi. Itu yang seringkali yang bagian-bagian yang lama itu disebutkan tindakan dan pengamatan itu terpisah-pisah, yang sebetulnya kan tidak, 1 itu. Ya. Kemudian PTK itu kolaboratif partisipatori, ya ini maknai kolaboratif itu berkolaborasi dengan teman guru yang lain, bukan hanya sekadar sebagai tukang ambil foto gitu. Mitra penelitian betul. Partisipatori ya Bapak Ibu sebagai peneliti, sekaligus pengambil data, sekaligus pendidik, sekaligus berdata juga. Itu uniknya penelitian tindakan kelas Bapak Ibu ya. Baik, Bapak Ibu, slide-nya berubah ya Bapak Ibu ini ya? Atau enggak? Belum. Tidak, Pak. Belum ya? Belum, Rob. Oh, setiap kali mesti harus dimatikan nih, repot. Oh, bisa seperti itu ya. Sekarang sudah berubah. Layarnya nggak muncul, Prof. Berubah ke ruang Mas Zuhri.
Sudah. Prof. Ya. Tapi pindah otomatis nggak bisa ya? Nggak bisa. Kayak Ya baik. Judul PTK yang lengkap itu seperti ini. Tapi kalau untuk kepentingan artikel tidak harus sama dengan laporan PTK. Judul artikel PTK tidak harus sama dengan laporan PTK. Tetapi kaidahnya mesti harus benar. Kalau toh tidak harus sama ya. Jadi begini Bapak Ibu, kalau untuk kepentingan judul laporan itu sifatnya mesti frasa nomina, kemudian unsurnya ada 4, fokus, tindakan, tempat, waktu. Tetapi seringkali untuk kaidah satu lingkungan jurnal itu ada pengelola yang menghitung jumlah kata, gitu ya. Tapi ada juga jurnal-jurnal yang tidak menghitung jumlah kata. Itu masalah kaidah satu lingkungan. Oleh karena itu, boleh saja judul PTK Bapak Ibu unsurnya 2 ini. Kalau memang Bapak Ibu akan mengirimkan di jurnal-jurnal yang membatasi jumlah kata untuk judul. Yaitu fokusnya saja dan tindakannya. Fokus dan tindakan ini urutannya bisa fokus dulu, bisa tindakan. Atau dibalik. Suaranya. Gimana Bu? Halo? Suaranya nggak jelas? Yang lain? Yang lain jelas, Prof. Jelas, Prof. Kami suara Ya, jelas. Mungkin hujan mungkin. Screen-nya yang tidak kelihatan. tidak stabil kelihatannya. Ya baik. Fokus itu hal yang ditingkatkan di penelitian. Ingat tadi Bapak Ibu. Fokus penelitian itu kaitannya juga dengan on the job problem oriented tadi. Sementara on the job problem oriented Bapak Ibu kan kaitannya dengan kurikulum 2013. Maka pakailah istilah ada kompetensi, ada kemampuan, ada keterampilan. Mungkin guru-guru tertentu, guru agama atau guru PPKN, atau mungkin guru BK itu akan memakai istilah sikap. Boleh saja. Ya. Guru yang lain, selain 3 kelompok guru itu jangan memakai istilah sikap. Jangan mengangkat sikap di situ. Ya, kalau PTK baru, PTK kurikulum 2013, perlu perhatikan itu. Kemudian tindakan penelitian Bapak Ibu, itu ya hal yang dilakukan. Bisa terkait dengan model pembelajaran Bapak Ibu, bisa terkait dengan model pembelajaran dan media, dan lain sebagainya ya. Oleh karena itu konstruksi judul Bapak Ibu oh ya, ini biar bandingannya jelas, Bapak Ibu. Judul best practice. Judul best practice itu ada 3 unsur ini. Mungkin ini juga pendek ya. Tidak ada waktunya kalau untuk laporan ya. Pelaporan best practice judulnya ini. Kinerjanya yang dikedepankan karena memang best practice tadi laporan kinerja. Kemudian hasil dan dampak serta tempatnya di mana, gitu ya. Bedanya dengan... Belum muncul, Prof. Nggak muncul? Oh. Praktisnya belum. Ya, sebentar, Bu. Saya stop share-nya dulu. Apa selalu seperti ini ya? Ini sudah ya kalau ini ya. Sudah, Prof. Ya. Jadi kinerja, kemudian hasil dampak dan tempat. Bedanya best practice dengan PTK kalau tempat, best practice itu bisa lebih generik, umum Bapak Ibu. Bisa saja di SMP 5 Semarang, itu bisa kalau best practice. Kalau PTK nggak mungkin. PTK mesti merujuk ke kelas tertentu. Itu loh Bapak Ibu yang membedakan best practice dengan PTK nantinya, gitu ya. Itu Bapak Ibu judulnya. Kemudian mari kita lihat sekarang ini. Pindah Bapak Ibu slide-nya. Belum, Prof. Belum, Prof. Selalu gini ya, kenapa ini ya? Ini masih syarat ya, syarat judul ya, Prof. Sebentar.
Bentar, Pak. Ini kok bisa setiap kali pindah slide harus mengapa harus ini kalau ini sudah ya. Nih, gairan ini. Setiap kali pindah slide kok harus mematikan. Ini contoh Ampun, Prof. judul PTK. Bapak Ibu, versinya bisa versi 1, versi yang kedua. Ini bedanya hanya di ini Bapak Ibu. Yang di depan. Kalau ini peningkatan keterampilan. Ini fokusnya dulu yang di depan dengan menggunakan pendekatan saintifik berbantuan audio gitu ya. Tetapi yang kedua ini yang dikedepankan tindakannya Bapak Ibu, tindakannya dulu. Ya, tindakannya dulu. Baru fokusnya. Kalau untuk artikel, tempatnya bisa dibuang nggak apa-apa. Tempat dan waktunya dibuang saja kalau untuk artikelnya. Sehingga menjadi pendek. Atau kalau biar jelas itu dilakukan di mana, sampai tempat, waktunya dibuang saja nggak apa-apa. Gitu ya. Silakan, Bapak Ibu akan memakai konstruksi yang mana. Tapi yang jelas, karakteristik PTK-nya jangan sampai hilang. Karena penggunaan istilah-istilah penelitian yang lain. Bapak Ibu jangan memakai, kalau PTK memakai istilah pengembangan misalnya saja. Pengembangan apa? Kalau pengembangan itu nanti akan jadi karakter judul penelitian memakai model R&D. Nah, gitu yang seperti itu, Bapak Ibu mesti harus memperhatikan seperti itu ya. Judul best practice pindah Bapak Ibu ini? Tidak? Belum. Oh belum ya? Belum, Ini Prof. setiap kali pindah slide harus dimatikan dulu ya ini ya. Bisa. Setiap kali pindah slide harus dimatikan. Ini repot ini. Kenapa bisa? Mungkin tidak perlu di show saja, Prof. Tidak perlu di-show ya? Ya, sebentar. Betul. Nanti setelah ini nggak perlu show. Ini judul best practice Bapak Ibu. Yang mana yang judul best practice? Yang bagus, yang atas. Paling atas. Paling atas ini judul best practice yang bagus Bapak Ibu. Yang tengah ini judul best practice juga, tapi kurang bagus. Karena apa? Judul best practice itu kaitkan dengan hakikat best practice tadi, laporan kinerja. Maka kinerjanya dulu yang diletakkan di depan. Sehingga ini teaching is loving, menumbuhkan kecintaan pada mata pelajaran bahasa Inggris. Ini boleh. Ya. Ini lebih umum, bahasa Inggris di SMK Negeri 1 tidak usah, bahasa Inggris di kelas berapa nggak usah. Itulah fleksibelnya best practice Bapak Ibu ya. Kalau yang paling bawah ini jelas Bapak Ibu mesti akan mengatakan, ini bukan penelitian best practice, ini judul penelitian tindakan kelas, gitu ya Bapak Ibu. Ya, baik Bapak Ibu. Sekarang saya pindah slide-nya dulu. Sudah pindah slide-nya Bapak Ibu? Belum, masih teaching is loving. Belum, Pak. Oh, belum ya. Sas. Bentar, Bu. Ini ada apa ini ya? Soal sekarang sudah ya Bapak Ibu ya? Ya, laporan PTK. Ye. Format laporan PTK sesuai dengan buku 4 Bapak Ibu seperti itu. Ini format laporan PTK yang lengkap.
Kalau sesuai buku 4, laporan PTK itu jumlah halamannya minimal 40 halaman. Itu minimal ya Bapak Ibu ya. Saya yakin Bapak Ibu bisa membuat lebih tebal dari itu. Ya, coba sekarang kalau tidak usah slideshow. Kalau format best practice seperti ini Bapak Ibu, pindah ya kalau ini ya. Belum. Belum pindah? Belum. Sama saja ya, tidak di slideshow juga nggak bisa Pak Rizky. Coba share screen-nya ke screen saja, Prof. Jangan ke PPT tapi ke screen. Oh. Ke screen. Ini sudah muncul format best practice ya? Muncul, Pak. Yeah. Bapak Ibu, ini laporan best practice yang ada di buku 4. Saya beri penjelasan secara lebih detail, Bapak Ibu. Bahwa best practice itu tidak seperti PTK. Kalau PTK 5 bab, best practice hanya 4 bab saja. Pendahuluan, teorinya, kajian tinjauan pustaka, pembahasan. Yang paling banyak halamannya pembahasan, penutup. Best practice itu sampai ke daftar pustaka kira-kira hanya 20 halaman. 15-20 halaman sudah dapat angka kredit 2 Bapak Ibu. Laporannya, laporan best practice ya. Yang harus ada tanda tangan petugas perpustakaan, tanda tangan kepala sekolah. Tapi kalau Bapak Ibu tulis ulang, ini yang perlu Bapak Ibu perhatikan ketika menulis artikel itu, tidak boleh ada autoplagiasi dengan, kalau PTK dengan laporan PTK-nya, kalau best practice dengan laporan best practice-nya, itu yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Ada istilah kalau membuat artikel dari laporan penelitian itu ada istilah tulis ulang ya, rewriting ya. Harus ditulis ulang di parafrase baru agar tidak terjadi autoplagiasi. Karena kalau ada autoplagiasi itu nanti tidak bisa dinilai karya Bapak Ibu gitu ya. Itu laporan best practice beda sekali dengan PTK, dan best practice yang dikendaki di karya ilmiah Bapak Ibu itu laporan kinerja. Tidak sekadar konseptual ya, tapi boleh yang mesti memang harus diimplementasikan. Berikutnya format artikel, Bapak Ibu ya. Format artikel PTK saya sebut sudah dijelaskan oleh Pak Rizky, tapi saya ingin menegaskan yang disampaikan Pak Rizky itu mungkin yang terkait kebutuhan untuk Dwijaloka, ya Bapak Ibu yang ada di Dwijaloka. Tetapi di jurnal yang lain itu formatnya bisa jadi beda. Itu yang disebut kaidah selingkung, kaidah satu lingkungan. Ada kemungkinan Bapak Ibu suatu ketika mengirim artikel tidak hanya di Dwijaloka ya, di jurnal-jurnal yang lain. Misalnya jurnal Provinsi Jawa Tengah itu formatnya seperti ini, ada setelah pendahuluan landasan teoritis dan hipotesis tindakan. Tapi kalau yang di Dwijaloka formatnya kan ini, setelah pendahuluan langsung metode penelitian. Ikuti saja yang seperti itu. Yang jelas Bapak Ibu jangan sampai nanti malah Bapak Ibu, loh Pak di jurnal yang lain kok formatnya berbeda. Bisa jadi itu kalau masalah format itu masalah kaidah satu lingkungan. Hanya saja tadi yang ingin saya ingatkan terkait kata kunci. Kalau kata kunci ini universal Bapak Ibu. Universal itu jumlah kata kunci antara 3 sampai 5.
Semua jurnal itu kata kuncinya 3 sampai 5, jangan hanya 2. Itu yang coba Bapak Ibu perhatikan terkait dengan hal itu. Sekarang kalau best practice, itu formatnya begini. Berbeda dengan penelitian tindakan kelas ya. Karena best practice itu bukan penelitian, maka setelah pendahuluan itu langsung strategi pemecahan masalah Bapak Ibu. Strategi pemecahan masalahnya baru hasil dan pembahasan. Baru hasil dan pembahasan. Ya, Bapak Ibu, ini sedikit yang perlu Bapak Ibu perhatikan untuk artikel best practice. Tidak ada istilah metode penelitian, ini istilahnya strategi pemecahan masalah, langkah-langkah pelaksanaan kinerjanya. Ini masih format penulisannya, Prof. Gimana? Masih format penulisan di screen-nya. Belum geser ya? Sudah geser, Pak. Masih format, Pak. Oh, gitu ya. Masya Allah, ini gimana nih? Masalahnya apa ini? Dari tadi nggak muncul, Prof. Bentar, Bu. Ya, ini kok bisa tidak mau geser, kenapa ini? Zuhri mungkin bisa dibantu, Prof. Ya, ini artikel. Saya share screen-nya ke screen saja. Jangan ke PPT-nya. Ke full screen. Ini sudah Bapak Ibu ya? Sudah. Ya, saya nggak muncul, Prof. Apa? Belum muncul? Coba. Tempat saya nggak muncul. Bentar, Bu. Apa? Iya. Ya, di slide show. Sudah, Prof. Sudah ya? Sudah. Coba saya gesernya lagi. Ini ganti? Belum. Oh, belum ganti ya? Belum. Kenapa nggak bisa itu? Ini harus dimatikan ya? Kenapa bisa seperti itu? Ya, coba. Mas Yuhri nggak punya ini kok, nggak punya arsipnya loh. Bisa dibantu dari Mas Yuhrinya. Ganti. Ya. Sudah ya? Bisa aja.
Coba saya geser, Oh, geser nggak ini ya? Geser, Bapak Ibu. Belum, Prof. Tetap ya. Tutup, masih nggak artikel. ada, Prof. Bisa. Nanti sambil itu tutup buka tutup. Ini nggak bisa juga ternyata. Ya ini format artikel best practice Bapak Ibu. Format artikel best practice tidak memakai istilah metode penelitian. Setelah pendahuluan pakai istilah strategi pemecahan masalah. Dan Bapak Ibu sama seperti laporan penelitian tindakan kelas atau juga artikel penelitian tindakan kelas, Bapak Ibu saya ingatkan di artikel penelitian tindakan kelas dan di artikel best practice itu diupayakan harus ditampilkan foto, Bapak Ibu ya. Tampilkan foto-foto pelaksanaan tindakannya tadi. Kalau best practice ya foto-foto pelaksanaan kinerjanya. Karena itu menjadi syarat utama dari artikel hasil PTK ataupun artikel konseptual best practice, Bapak Ibu. Hanya saja perlu Bapak ingat, kalau artikel best practice itu angka kreditnya lebih sedikit dibandingkan artikel dari hasil penelitian tindakan kelas. Kalau di jurnal Dwijaloka misalnya saja, karena dianggap sebagai jurnal provinsi, artikel PTK itu mendapatkan angka kredit 2. Kalau best practice mendapatkan angka kredit 1,5, Bapak Ibu. 1,5, tidak 2 ya, karena dianggap artikel konseptual. Itu Bapak Ibu. Isinya perhatikan ini untuk hasil dampak, kendala pendukung, rencana tidak lanjut untuk hasil dari best practice ya. Berikan sub-sub bagian yang akan diisikan di artikel best practice. Jumlah halamannya 15 halaman saja sudah cukup lah Bapak Ibu untuk artikel best practice itu ya. Baik Bapak Ibu. Tadi ada permasalahan terkait dengan penulisan tabel ya Bapak Ibu. Memang Bapak Ibu ketika kita menuliskan tabel, slide saya sudah slide penulisan tabel Bapak Ibu? Sudah. Sudah ya? Sudah. Nah, berarti ini bisa ganti nih Pak. Tabel Coba itu tutup. diberi identitas tabelnya. Dan tabel itu garisnya tidak ada garis vertikal Bapak Ibu. Garisnya garis horizontal gitu ya. Itu juga mesti harus Bapak Ibu perhatikan, itu kaidah internasional seperti itu. Nama tabel silakan Bapak Ibu tuliskan dengan benar, diawali dengan kata-kata dengan huruf kapital di setiap katanya, kecuali kata-kata tugas ya, Bapak Ibu. Kalau kata tugas tidak. Kemudian khusus untuk gambar grafik bagan itu identitasnya di bawah. Ini sudah kaidah penulisan gambar grafik bagan ya Bapak Ibu ya. Di slide saya. Oh, masih format tabel. Masih Masih tabel tabel 1, ya? Prof. Tabel 1, Prof. Oh, J. Sebentar, ini berarti harus saya tutup dulu ini. Setiap kali harus buka tutup ya, sudah malah ini.